Perkenalkan, nama saya Nurhaliza dengan NIM 91A23057, program studi farmasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem peredaran darah pada manusia atau sistem kardiovaskular. Sistem peredaran darah adalah suatu sistem biologis yang berfungsi mengalirkan darah ke seluruh tubuh untuk menyediakan oksigen, nutrisi, dan mengangkut produk samping metabolisme. Sistem ini terdiri dari jantung sebagai pompa utama, pembuluh darah yaitu arteri, vena, dan kapiler sebagai saluran pengangkut darah, dan darah itu sendiri sebagai media transportasi. Jantung adalah organ otot berongga yang berfungsi sebagai pompa utama dalam sistem peredaran darah manusia. Fungsi utamanya adalah memompa darah ke seluruh tubuh, menyediakan oksigen dan nutrisi yang diperlukan oleh sel-sel, serta mengumpulkan kembali darah yang kaya akan karbon dioksida untuk dioksidasi kembali di paru-paru. Jantung terletak di tengah dada dan dikelilingi oleh selaput perikardium. Jantung manusia terbagi menjadi 4 ruang utama, yaitu atrium kanan, ventrikel kanan, atrium kiri, dan ventrikel kiri. Atrium berfungsi sebagai ruang penerima darah, sedangkan ventrikel memompa darah ke dalam sistem peredaran darah. Komponen darah. Yang pertama, eritrosit. Fungsi utama eritrosit adalah pengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh dan membawa karbon dioksida dari seluruh tubuh kembali ke paru-paru untuk dikeluarkan. Hemoglobin, suatu protein yang mengandung zat besi, terdapat dalam eritrosit dan berperan penting dalam proses pengangkutan oksigen. Yang kedua, leukosit. Leukosit atau yang lebih dikenal sebagai sel darah putih adalah jenis sel yang memiliki inti sel. Leukosit merupakan bagian dari sistem kekebalan tubuh dan berfungsi untuk melindungi tubuh dari infeksi dan penyakit. Mereka dapat berpindah melalui dinding pembuluh darah untuk mencapai area yang terinfeksi atau terluka. Leukosit dapat dibagi menjadi beberapa jenis, termasuk neutrofil, limfosit, monosit, eosinofil, dan basofil. Masing-masing memiliki peran spesifik dalam respons kekebalan tubuh. Yang ketiga, trombosit. Trombosit adalah jenis sel darah kecil yang berperan penting dalam proses pembekuan darah atau koagulasi. Ketika terjadi luka atau cedera pada pembuluh darah, trombosit akan aktif dan menempel pada area tersebut untuk membentuk bekuan darah. Proses ini melibatkan serangkaian reaksi kimia yang akhirnya membentuk fibrin, suatu protein yang menguatkan pembekuan darah. Bekuan darah ini membantu menghentikan pendarahan dan memulai proses penyembuhan. Trombosit juga berperan dalam menjaga keseimbangan antara pembekuan darah dan cairan darah. Yang keempat, plasma darah. Plasma darah adalah komponen cair dari darah manusia yang terdiri dari air, elektrolit, protein, hormon, dan produk sisa metabolisme. Plasma membentuk sekitar 55% dari total volume darah. Komponen utama dalam plasma darah adalah air, yang berperan sebagai pelarut untuk mengangkut zat-zat lainnya. Plasma darah juga mengandung fibrinogen, suatu protein yang berperan dalam proses pembekuan darah. Ketika darah mengalami pembekuan, fibrinogen diubah menjadi fibrin, membentuk jaring yang menghentikan pendarahan. Proses peredaran darah. Peredaran darah dimulai dari ventrikel kiri menuju ke atrium kiri, lalu berkumpul sementara di katup aorta. Lalu darah beredar ke seluruh tubuh melalui nadi. Setelah itu, darah kembali mengalir ke jantung melalui pembuluh vena dan menuju ke arteri pulmonalis. Di paru-paru mengalami pernapasan, lalu menuju ke vena pulmonalis. Proses tersebut terjadi terus-menerus setiap jantung berdenyut. Jadi, proses peredaran darah bermula dari jantung kembali ke jantung.